Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, NIM 2541 0408 1734. Saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di Madrasah Aliyah DDI Soni, guru mata pelajaran SKI kelas 12 IPA. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Teman-temannya sehat semua? Sehat. Keadaan kelasnya jadi selalu menjaga dan menertibkan kelasnya ya, selalu harus dijaga kebersihan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, saya ingin mengabsen kehadirannya dulu ya. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Nurul Mujahidah, Hadir, Pak. Putri Korotayun, Aisyah Safitri, Hadir, Pak. Maulia Nurul Anissa, Hadir, Pak. Muhammad Ihsan, Sherly, Hadir, Pak. Karisma Aisyah, Andi Fatur Rahman, Nuranisa Ramadhani, Mawaddatan Warahmah, Humaira Mutmainnah, Dilan Hidayat, Dian Aprilia Ekananda, Fahrul Ashar. Ya, baiklah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, semuanya silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran, setelah kita menyanyi, semoga rasa nasionalisme kita bertambah, dan kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin.
Ya, baiklah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, jadi kita akan mempelajari hari ini adalah tentang mengenal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan selanjutnya kita mempelajari, memahami peran tokoh-tokoh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya kita nantinya menganalisis teori proses Islamisasi di Indonesia, dan terakhir adalah mengenal dampak masuknya Islam terhadap masyarakat Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, kita akan melihat video. Silahkan disimak baik-baik ya, tentang tata cara masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rongkon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masuknya Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Sebelum membahas bagaimana Islam masuk ke tanah air, ada baiknya kita pahami dulu gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelumnya itu seperti apa. Kondisi bangsa Indonesia kala itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah kepulauan yang menjadi salah satu bagian penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Posisi seperti itu juga yang membuat kawasan ini menjadi magnet dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara agraris, banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, sehingga menariknya dan masih banyak naskah dan kitab lain. Bahkan para pemangku. Baiklah, kita cukupkan untuk menonton videonya sementara. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian setelah menonton video, mungkin sudah kalian sedikit ada gambaran. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Adakah di antara kalian yang ingin menjawab? Saya ulangi, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Ya, silahkan. Itu berlangsung dari bertahap dan damai, tidak melalui peperangan. Ada melalui jalur perdagangan, melalui perkawinan, melalui dakwah dan pendidikan, melalui kesenian dan budaya, dan melalui peran kerajaan. Oke, baik sekali. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua yaitu, bagaimana teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia? Ya, silakan. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat, teori Makkah, yang ketiga teori Persia, teori Cina, dan teori Nusantara. Oke, baik sekali. Jadi sebaiknya sebelum saya bagi kelompoknya, jadi sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking untuk fokus pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 2 gabung menjadi 2, ku buat jembatan dan 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku hubung menjadi 4, ku buat kamera ceklik, 3 jari sana, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. Oke. Baik, kita lanjut pelajaran, yaitu untuk kita diskusikan tentang materi-materi. Jadi saya bagi atas 4 kelompok dan kita berdiskusi selanjutnya di antara kalian nanti mencari solusi dari pertanyaan teman-temannya. Baik, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Jadi sekarang silakan berdiskusi tentang materi-materi yang mana materi kita pada hari ini yang sudah kami sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi tentang mengenal sejarah masuknya Islam Indonesia, juga memahami peran tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia,
menganalisis teori proses Islamisasi Indonesia dan mengenal dampak masuknya Islam di Indonesia. Sebelum untuk masuk ke dalam diskusi, saya sampaikan dulu materi pertanyaan kita. Jadi yang pertama yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kami sampaikan tadi yaitu mengenal sejarah masuk Islam ke Indonesia, memahami peran tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia, menganalisis teori proses Islamisasi di Indonesia, dan mengenal dampak masuknya Islam ke Indonesia. Insya Allah itu nanti yang akan dipresentasikan ya. Selanjutnya terdapat beberapa teori. Ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat, di mana teori Gujarat itu dikatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, dan itu terjadi pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya kalau menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Persia atau Iran dengan dasar kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia. Artinya tradisi yang di Indonesia dengan tradisi orang yang di Irak itu ada kesamaan, atau yang di Persia, di Iran. Selanjutnya kalau menurut teori Arab, Islam datang dibawa langsung oleh para musafir yang datang dari Arab dan diperintahkan oleh para pemimpin Arab, Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah, itu mengutus beberapa ulama untuk berdakwah ke Indonesia. Dan yang selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Cina karena dari zaman dahulu Cina dengan Indonesia sudah terjalin dagang. Walaupun teori ini tidak terlalu kuat, tidak cukup dasar untuk mengatakan itu alasan dasarnya, walaupun ada bukti-bukti sedikit. Mungkin seperti karena adanya masjid di Indonesia atau dan lain sebagainya. Selanjut pembelajarannya adalah kita mengenal sejarah masuknya Islam di Indonesia, termasuk lewat perdagangan, lewat penyebaran Islam itu yang terutama disebarkan oleh para tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa teori yang sudah kita pelajari tadi itu, dan ini gambaran pada zaman dahulu tentang pasar-pasar tradisional di mana orang dari Arab itu datang ke Indonesia dengan melakukan jual beli. Sambil mereka berdagang, itu juga mereka menyampaikan tentang agama Islam. Dan yang ini selanjutnya itu para pedagang datang dari Arab itu banyak berdiplomasi dengan para petinggi-petinggi kerajaan yang ada di Indonesia atau kepala-kepala suku lah, begitu intinya. Jadi mereka berdiplomasi, mengadakan diskusi, bahkan sampai ada di antara para pedagang itu menikah dengan orang asli pribumi. Artinya anak-anak kepala suku kah atau anak-anak bupati-bupati kerajaan, mereka menikah. Nah, setelah menikah tinggal menetap di Indonesia, akhirnya mereka membangun pesantren dan mendidik keluarga-keluarga kerajaan memperkenalkan agama Islam. Begitulah selanjutnya sehingga mulai proses-proses itu akhirnya para pedagang ini tinggal di Indonesia dan menyebarkan Islam dan sampai kita rasakan sekarang ini. Sebelum diskusi mungkin sebaiknya kita lebih fokus. Setelah menyimak video, kita ice breaking dulu agar lebih fokus sebelum diskusi, begitu bisa ya? Oke, baik. Ice breaking fokus ya. Oke, silakan. Fokus. Bersemangat. Saya fokus. Saya pihu, saya bisa, saya paham, saya fokus. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang
kita ke tahap selanjutnya itu berdiskusi untuk mendiskusikan materi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, baik, silahkan diatur keadaannya untuk berdiskusi. Ya, jadi didiskusikan materi-materi yang sudah disampaikan tadi tergantung kelompoknya. Kalau diskusinya ingat jangan sampai dipaksakan kehendak. Ya, apa itu? Nah, ini prosesnya masuk Islam di Indonesia, dia dirinci satu dirinci. Proses masuknya Islam di Indonesia, walaupun tidak dirinci satu, secara global saja umum. Ya, begitu saja. Oke. Pak, kalau Ya. sudah selesai dikerja dikumpul. Kalau sudah selesai dikerjaan, tidak usah dikumpul, nanti dipresentasikan saja nanti. Ya. Oke. Pak, sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Kalau begitu kita persilahkan bagi kelompok yang sudah siap presentasi. Kita mulai sebaiknya mungkin dari kelompok 1 ya. Dan yang lain menyimak dengan baik agar supaya mendapatkan ilmu dari kelompok 1 atau materi yang dibahas oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang tadi kami diskusikan. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan tadi. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu berlangsung secara bertahap dan damai, tidak melalui peperangan. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan, yaitu pedagang Arab, Gujarat atau India dan Persia datang ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Mereka berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang muslim menikah dengan wanita pribumi, lalu keluarga dan masyarakat sekitar ikut memeluk Islam. Dan yang ketiga itu melalui dakwah dan pendidikan. Para ulama, wali, dan mubalik seperti Wali Songo di Jawa berdakwah dengan cara lembut dan menyesuaikan budaya setempat. Yang keempat itu melalui kesenian dan budaya. Dakwah Islam juga dilakukan lewat wayang, gamelan, sastra, dan adat lokal agar mudah diterima masyarakat. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya yang ingin presentasi, silakan. Perkenalkan, nama saya Sherly, saya dari kelompok 2. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Jadi tujuan kami di sini ingin memaparkan atau mempresentasikan tentang teori Gujarat dan Arab. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori Gujarat terlebih dahulu. Jadi teman-teman, teori Gujarat ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh masyarakat muslim dari Gujarat dan India yang merupakan seorang pedagang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok 3 lagi ya. Oh ya, silakan untuk presentase. Oke. Sepertinya kami sini akan presentasikan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Persia dan Cina. Baiklah, teori itu akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Warahmah dan Makhluk. Membuka sesi tanya jawab, jadi yang ingin bertanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa bukti sejarah yang mendukung masing-masing teori tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bukti sejarah teori Cina adanya komunitas Muslim Tionghoa sejak abad ke-15 di pesisir Jawa.
dan bukti sejarah teori Persia melihat dari tradisi Tabut dan Asyura di Sumatera dan Bengkulu yang berasal dari Persia. Oke. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan dari materi-materi yang telah didiskusikan masing-masing. Karena sudah kita mau selesai, jadi sebelum kita menjelaskan untuk penutup dan penyelesaian pembelajaran, jadi kita breaking dulu untuk menambah semangat setelah diskusi sekalian, yaitu dengan ice breaking fokus, bisa ya? Oke, baiklah kita mulai. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Dan saya fokus. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Yang kita pelajari yaitu tadi intinya berfokus di beberapa teori yang menyatakan sebenarnya Islam masuk ke Indonesia. Teori apa yang telah kita sampaikan tadi, yang telah kalian diskusikan, sebenarnya teori-teori itu semua benar. Dan teori-teori masing-masing ada buktinya, walaupun diantara ada yang bukti agak kuat, ada yang tidak terlalu kuat, dan sejarah historisnya semuanya itu benar. Pada intinya tidak ada teori yang salah dan tidak ada teori yang terlalu benar. Ya, jadi kami harapkan kepada anak-anak sekalian agar selalu semangat untuk belajar di rumah materi apapun itu, dan kita mungkin membicarakan untuk selanjutnya, yaitu pelajaran materi selanjutnya setelah teori-teori ini. Kita akan banyak membahas nanti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu peran tokoh-tokoh penyebar Islam yang berjasa di Indonesia, yang mungkin kita kenal, yaitu para wali. Wali apa namanya anak-anak sekalian? Oh ya, baik. Itulah mungkin yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup atau menyelesaikan pembelajaran ini, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang telah didiskusikan dan dipaparkan oleh dari teman-teman sekalian, teman-teman kalian sekalian. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan sebelumnya? Oke. Oh ya, silakan. Jadi yang dapat saya tangkap tadi, yaitu maksudnya agama Islam ke Indonesia itu tidak jauh dari peran para wali, ulama, dan tokoh-tokoh penting, ya, tokoh-tokoh penting Islam yang menjadi penguasa di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam telah memiliki peradaban tinggi yang dipengaruhi agama Hindu, Buddha, serta dikenal dengan sistem pemerintahan, ekonomi, dan sastra yang maju, serta letak strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional itu mempermudah masuknya agama Islam ke Indonesia. Serta ada beberapa teori tentang asal kedatangan Islam, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina, dan teori Iran. Meskipun berbeda-beda pandangan atau berbeda-beda teori, semua teori sepakat bahwa Islam masuk di Indonesia itu secara damai tanpa adanya peperangan serta pemaksaan. Penyebaran Islam dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan, politik, pernikahan, seni budaya, ajaran tasawuf, dan lain-lain. Perkembangan Islam di Indonesia juga berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, masa kesultanan, penjajahan, dan masa pergerakan Islam. Jadi cukup hanya itu yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran ini. Baik anak-anak sekalian, jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian.
sangat baik dan sangat sempurna menggambarkan materi kita pembelajaran hari ini. Jadi begitulah materi kita, yaitu yang tadi kita pelajari tentang teori-teori bagaimana masuknya Islam Indonesia, kenapa Indonesia hanya beragama Islam. Itu karena kelihayan para pendakwah, para pedagang yang membawa agama Islam, sehingga agama Islam itu mudah diterima di masyarakat Indonesia karena mereka mengikuti kultur budaya yang dimana Indonesia, masyarakat Indonesia sebelum datangnya agama Islam sudah ada dinamisme. Dinamisme artinya kepercayaan yang belum berupa agama. Walaupun sebelum datang agama Islam itu ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Dan agama Kristen itu berlangsung sekitar pada saat penjajahan itu sekitar 350 tahun. Jadi begitu. Untuk selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kalian, mungkin kita selesaikan pembelajaran, atau masih ada pertanyaan yang mengganjal? Oke, baiklah, kalau sudah cukup paham semua, kita salam untuk penutup dan dibarengi dengan ice breaking ya. Bisa? Oke, silakan. Satu jari kanan, satu jari kiri, kubu menjadi dua, kubu jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ceklek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Baiklah, silakan dirapi-rapikan semua alat tulisnya untuk kita siap-siap beristirahat. Dan sudah kita menyelesaikan pembelajaran, semoga semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih. Saya tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.